Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan pagi hari ini, di pekan kedua di hari Ahad, kita masih diberikan banyak sekali karunia dari Allah Ta'ala berupa nikmat, hidayah, taufik, kemudahan, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi syar'i, dalam rangka ngaji bersama, mengambil faedah dari ayat-ayat Allah Ta'ala, dari hadis-hadis Nabi-Nya SAW, dan juga penjelasan para ulama melalui tema yang kita ambil dari surat An-Nasr, dari surat-surat yang ada di Juz Amma. Semoga apa yang kita niatkan menuju tempat yang mulia ini benar-benar catat sebagai amal yang ikhlas lillahi ta'ala, amalan yang kita harapkan kelak menjadi pembela, pemberat timbangan kebaikan yaumul qiyamah. Allahumma amin. Para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, insyaallah kita akan mengambil faedah dari surat An-Nasr, surat ke-110 dari urutan mushaf. Jumlah ayatnya sedikit, insyaallah 3 ayat saja, namun akan kita coba menggali dari penjelasan para ulama kita agar kita banyak mengambil faedah dari surat An-Nasr, yaitu kita tidak mengkerdilkan jumlah ayatnya, namun ini adalah kalamullah. Kalamullah adalah kalam yang penuh dengan hikmah, faedah, ada perintah, ada larangan, dan kita mohon walaupun ayat ini sedikit, ya, namun kita ingin mengambil faedah yang banyak dan juga kita bisa mengamalkannya langsung setelah kita memahaminya. Semoga dimudahkan, Allahumma amin. Ya, surat An-Nasr ya dinamakan An-Nasr ya karena di situ ya karena di situ menjelaskan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, dan juga kaum muslimin ketika itu dengan dibukakannya Makkah atau ditaklukkannya kota Makkah, dengan dimenangkannya kaum muslimin sehingga Makkah, negeri kafir ketika itu, tunduk semuanya, tidak ada satupun dari bangsa Arab kecuali masuk Islam secara ya berjamaah, berbondong-bondong. Ini adalah kabar ya akan kemenangan, khabar akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan An-Nasr sendiri yaitu dari kata nasara yansuru nasron, yang maknanya adalah fauz, ya, pertolongan atau menolong. Kalau bentuk masdarnya itu nasrun, itu pertolongan. Kalau bentuk kata kerjanya nasara yansuru nasron, menolong. Ansuruka, seperti dalam hadis Nabi, unsur akhaka zaliman aw madluman, tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Yang zalim ditolong dengan dicegah, yang terzalimi ditolong dengan membelanya, mengembalikan haknya, dan seterusnya. Ya, demikian juga maknanya adalah al-fauz, dari kata faza yafuzu fauzan. Fauzan artinya kemenangan, keberhasilan. Dan juga maknanya adalah ghalabah. Ghalabah artinya menang. Yaghlib ala adu, ya, bisa menang melawan musuh. Ya, dan juga diartikan Nasr di sini adalah bisyaratun Nabi bi fathi Makkah, kabar gembira kepada Nabi akan penaklukan kota Makkah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Ya, kurang lebih. Ya, itu adapun tujuan dari maksud mempelajari mempelajari ayat-ayat di surat An-Nasr ini, ya, ingin kita mencoba mengambil faedah. Kita nukilkan dari tafsir-tafsir yang lain.
Ya, seperti disebutkan di Tafsir Al-Muyassar ya dari cetakan Arab Saudi, yaitu para ulama ya menjelaskan tujuan dari mempelajari surat ini adalah al-wa'du bin nasrin azim min indillahi bi fathi Makkah. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala akan kemenangan yang sangat besar dengan fathi Makkah, dengan dibukakannya Makkah. Dibuka maksudnya dimenangkan, ditundukkannya Makkah. Nanti akan masuk Islam semuanya berbondong-bondong. Sehingga Nabi mengatakan dalam hadis, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan kota Makkah. Kenapa? Dahulu Makkah negeri kafir, ketika datang berita ini maka menjadi negeri muslim. Maka enggak ada hijrah dari negeri muslim ke muslim, yang ada dari negeri kafir ke negeri ya muslim. Jadi ini adalah kabar gembira ya. Kemudian juga pertolongan yang besar dengan ditaklukkannya kota Makkah, dan juga bisyarah, kabar gembira bidukhuli khalaik katsirah fil Islam, dengan akan masuknya ke dalam Islam itu gerombolan kelompok dari bangsa Arab berbondong-bondong, semuanya masuk, tidak ada satupun tersisa. Kalau dulu sebelum Fathu Makkah yang masuk Islam hanya fardan afrod, hanya pribadi-pribadi, individu masuk ya menyampaikan Islamnya. Adapun setelah Fathu Makkah ya berbondong-bondong. Makanya para ulama menyebut tahun Fathu Makkah ini dengan tahun Amul Wufud. Ya, Amul Wufud, yaitu tahun ketika banyak delegasi-delegasi datang menyampaikan keislamannya, masuk Islam mereka. Demikian juga wa amrun nabi bi syukri hadhihi ni'mah bi tanzihillahi wal iktsar minal istighfar. Demikian juga tujuan dari mempelajari surat ini adalah perintah kepada Nabi untuk bersyukur atas nikmat ini dengan mensucikan Allah Ta'ala dan memperbanyak istighfar. Ya, bentuk syukurnya adalah ya dengan banyak mentasbih, fasabbih bismi fasabbih, yaitu sucikanlah Allah ya, fasabbih bi rabbika ya, wastaghfirhu, dan banyak-banyak meminta ya ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga al-isyaratu ila iktimal hadzal din, dan juga isyarat petunjuk akan sempurnanya agama ini. Ya, dan juga yang lebih dari itu ini dijelaskan oleh para ulama. Nanti akan kita sebutkan beberapa sahabat ketika mendengar ayat ini mereka bergembira, senang. Kenapa? Datang pertolongan, datang kabar gembira. Namun ada sebagian sahabat yang malah sedih. Di antaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu diriwayatkan karena beliau dalam ilmunya. Demikian juga Abu Bakar, demikian juga Umar bin Khattab, dan juga sahabat yang ketika itu masih muda belia, yaitu sahabat Ibnu Abbas. Mereka bukan bergembira, namun ini adalah menunjukkan qurbi intiqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila daril akhirah. Menunjukkan begitu dekatnya tanda-tanda wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau akan kembali kepada Tuhannya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada dua sisi nih, antara kabar gembira dengan menangnya Islam, berbondong-bondongnya orang-orang atau makhluk atau orang-orang kafir Quraisy atau bahkan Jazirah Arab ya, semuanya masuk Islam. Namun juga ada sisi lain yang lain, yaitu sedihnya. Kenapa? Sebentar lagi Rasulullah akan ya wafat, selesai tugas beliau, dan akan dilanjutkan oleh sahabat beliau dan seterusnya. Nah, itulah. Kemudian kita mulai satu persatu insyaallah. Kita ambilkan dari beberapa tafsir yang utama, yaitu tafsir Syekh Abdurrahman Sa'di. Kita mulai idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, jika telah tiba datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath. Di sini nasrullah sifatnya umum. Apa tadi ya artinya nasrullah? Nasrun artinya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita tambahkan lagi dari tafsir yang lain, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan yang dimaksud nasrun itu beberapa makna. Kita nukilkan di antaranya an-nasru huwa taslitul insan ala aduwihi. Bisa dikatakan nasrun itu artinya taslitul insan, ketika seorang menguasai musuhnya, mengalahkan musuhnya, yang ditafsirkan dengan kata ghalabah tadi. Ghalabah yaghlibu ya ghalabah, yang artinya mengalahkan musuhnya.
bihaitsu yatamakkanu minhu wa yakhdhuluhu wa yakbituhu. Ketika seorang bisa mengalahkan musuhnya, maka dia akan menguasainya, mengontrolnya, sehingga bisa ya menghinakannya, mengalahkannya. Nah, itu yang dimaksud an-nasru, di antara maknanya adalah mengalahkan. Ya. Atau dinamakan juga nasr adalah a'dhamu sururin yahsulu lil 'abdi fi amalihi. Atau juga dikatakan nasr itu adalah kebahagiaan yang sangat besar yang diraih oleh seorang hamba dengan amal solehnya. Nah, ketika kita beramal soleh dimudahkan, itu nasrun. Kita bisa sholat ya istiqomah, kita bisa ngaji istiqomah, itu adalah nasrun, pertolongan Allah Ta'ala. Karena kita bukan siapa-siapa, la haula wala quwata illa billah. Kalau bukan karunia atau daya dan upaya dari Allah, kita tidak akan mampu melakukan sedikit pun apapun dari amal soleh kita. Ya, kemudian juga ya diartikan juga li'annal muntasir yajidu nashwatan 'azimatan wa farahan mutaraban lakinnahu idza kana bihaqqin fahuwa khairun. Ya, faqad thabata 'an Nabi SAW, ini dicontohkan bentuk pertolongan ya dari hadis Nabi SAW, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan pertolongan dengan rasa takut yang itu tercium oleh musuh dalam jarak perjalanan masirata syahrin. Ya, ketika musuh mendengar Nabi 1 bulan lagi nyampe, mereka sudah takut. Ya, itulah kekuatan ya seorang mukmin. Ya, kalau kita sebulan masih lama ya. Ya, sebulan masih lama ya, atau orang-orang menganggap masih lama ya. Tapi ini sebulan lagi Rasulullah sudah masih jauh ini. Sebulan lagi akan nyampe menghadapi musuh. Musuh ini sudah gemetaran, sudah takut. Itulah bentuk pertolongan Allah, yaitu berupa kehinaan pada musuh-musuh ya orang-orang beriman. Nah, kita kalau benar-benar ingin mendapatkan kemenangan, nanti mungkin kita tambahkan, yaitu kita harus menjaga keimanan kita, amal soleh kita, tawakal kita, takut kita kepada Allah, dan juga menghindar dari perselisihan ya sesama kaum muslimin. Karena dengan berselisih, bertengkar itu akan melemahkan persatuan, sehingga musuh-musuh Islam nggak akan takut. Sekali lagi, nusirtu birru'bi masirata syahrin, aku dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah Ta'ala dengan rasa takut dalam jarak setahun perjalanan, dalam jarak sebulan perjalanan, yaitu aduwahu mar'ubun minhu, ya musuhnya sudah takut gemetaran. Itulah diantara makna nasrullah. Namun yang dimaksud nasrullah di sini adalah lanjutannya ayat tadi, nasrullahi wal fath. Ya, makanya nasrun itu umum maknanya tadi, ya pertolongan, ya kebahagiaan, ya apa tadi, mengalahkan musuh. Ya, kemudian wal fath ini adalah fathu Makkah. Fathu Makkah artinya penaklukan kota Makkah. Berarti awalnya umum, kemudian disebutkan secara khusus, yaitu apa? Penaklukan kota Makkah. Makanya Syekh Ibnu Sa'id mengatakan, fi hadhihi surah al-karimah bisyaratun wa amrun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda husuliha. Ini adalah ayat yang mulia, menunjukkan bisyarah, kabar gembira. Dan juga ada perintah. Ada kabar gembira, ada perintah kepada Rasulullah ketika mendapatkan ya bisyarah ini, ketika mendapatkan kabar gembira ini. Dan juga ada isyarah. Jadi ada bisyarah, ada amrun, ada isyarah. Bisyarah itu apa ya? Bisyarah, busyra, kabar gembira. Ada amrun, ada perintah. Dan juga ada isyarah. Isyarah itu petunjuk apa yang dilakukan setelah ini. Dan juga ada tanbih, ada peringatan. Alama yatarattabu ala dzalika. Ya, fal bisyaratu hiyal bisyarah bin nasrillah li rasulihi wa fathihi Makkah. Bisyarah yang dimaksud adalah kabar gembira akan pertolongan Allah akan datang sebentar lagi kepada Rasulullah dan kaum muslimin, dan juga akan ditaklukkan kota Makkah. Sekali lagi, sebelum Fathu Makkah, kaum muslimin atau orang-orang kafir Quraisy masuk Islamnya itu sendiri-sendiri, pribadi-pribadi. Namun setelah itu, ya setelah Fathu Makkah, mereka datang afwaja. Afwaja artinya jama'atan. Ya, bergerombol datang utusan ini, qabilah ini, terus begitu. Bahkan ada yang mengatakan sampai tahun itu tahun penuh dengan delegasi yang masuk Islam berbondong-bondong. Itulah kemenangan, kabar gembira. Namun di situ ada isyarah yang tadi kita sebutkan.
isyaratu bi qurbi wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, isyarah petunjuk akan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau akan melihat nanti manusia yadkhuluna fi dinillah, mereka akan masuk ke dalam agama Allah afwaja, yaitu apa tadi? Jama'atan, berbondong-bondong, jamaah, berkelompok-kelompok. Ya, wa dukhulun nas fi dinillahi afwaja, masuknya manusia ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong tadi, bihaitsu yakunu katsirun minhum min ahlihi wa ansarihi, yaitu dengan banyak sekali di antara mereka datang dengan keluarga mereka, dengan kelompok mereka, dengan kaum mereka. Ba'da an kanu min a'daihi, ya, setelah sebelumnya mereka, sebelum datangnya Fathu Makkah ini, sebelum datang kabar ini, mereka adalah musuh Islam semuanya. Ya, mereka memerangi Nabi SAW dan kaum muslimin. Namun setelah datang itu sudah tidak ada yang memerangi Nabi dan kaum muslimin, sehingga semuanya masuk Islam secara ya berjamaah. Ya, waqad waqa'a hadzal mubasysyar bihi, dan hal itu sudah terjadi ketika itu. Ya. Baru di sini para jamaah rahmatullah taala kita tambahkan. Jadi yang tadi idza jaa nasrullahi wal fath, ya, sekali lagi nasrullah itu pertolongan secara umum, ya, kemudian ditunjukkan secara khusus yaitu Fathu Makkah. Ya, ini ada sedikit faedah. Kalau ada lafadz umum kemudian datang setelah itu lafadz khusus, maka di situ maknanya menunjukkan pentingnya makna khusus setelah itu. Ya, seperti yang pernah kita bahas mungkin di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Ibadah itu umum, ya. Kemudian datang setelah itu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu ibadah juga, tapi mana yang lebih umum dan lebih khusus? Mana yang lebih sempit dan mana yang lebih luas? Ibadah itu luas, sedangkan isti'anah meminta tolong itu juga ibadah, tapi ruang lingkupnya lebih kecil. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya isti'anah. Artinya seseorang gak akan bisa beribadah sempurna tanpa isti'anah dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gak akan bisa beribadah dengan sempurna, dengan tauhid, dengan keikhlasan kita sesuai sunnah Nabi-Nya SAW kalau kita gak selalu memohon wa iyyaka nasta'in, yaitu memohon ya Allah hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Ini menunjukkan pentingnya isti'anah. Jadi banyak. Atau di surat Al-Baqarah, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Hafidhu ala salawat, jagalah salat 5 waktu semuanya secara umum, dan jangan lupa was salatil wusta, dan juga jagalah salat wusta, salat di pertengahan, yaitu salat asar. Ya, karena banyak orang yang melalaikan salat asar, entah karena ketiduran, entah karena pekerjaan, nanggung, udah nanti aja. Yang misalnya di bangunan, ya, nanggung pulang dulu, sholatnya di rumah aja, ya, atau udah nanti aja. Atau yang sedang latihan olahraga, itu waktu-waktunya untuk menggenjot fisik, sehingga sholatnya nanti aja sore, ya, dan seterusnya. Ya, maka pentingnya sholat asar di situ. Demikian juga ini idza jaa nasrullah atau idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah datang nasr, pertolongan Allah, dan Fathu Makkah. Berarti pentingnya Fathu Makkah ini. Ya, ketika itu Jazirah Arab akan masuk Islam semuanya, sehingga tidak tersisa satupun kecuali mereka masuk Islam berbondong-bondong. Atau seperti di surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu. Tanazzalul malaikah, turun para malaikat, warruh, ruh di sini malaikat Jibril. Jadi habis umum khusus. Nah, itu ada rahasianya dalam bahasa Arab, ya. Jadi atful, ya, atful khos alal am, ya, atful khos alal am, yaitu menggandengkan lafadz khusus setelah lafadz umum. Ya, sekali lagi jadi Fathu Makkah adalah ketika kufar Quraisy, ya, semuanya tunduk kepada Islam, dan itulah kemenangan kaum muslimin ketika itu. Ya, makanya di antara nama-nama surat An-Nasr juga disebut dengan surat Al-Fath, surat kemenangan. Ya, ada yang nyebut dengan surat Al-Fath. Ya, kita sebutkan di sini tambahan nama-nama surat, ya, selain surat An-Nasr pertolongan, juga surat Al-Fath kemenangan,
atau disebut dengan surat idza jaa nasrullahi wal fath, atau disebut dengan surat taudi'. Ya, surat taudi' itu dari kata wadda'a yuwaddi'u taudi'an. Wada', apa itu? Haji wada'. Nah, itu surat perpisahan. Kenapa? Ini tanda bahwasanya Nabi akan berpisah dengan kaum muslimin. Makanya para sahabat, di antara mereka Abu Bakar sedih, Umar juga, Ibnu Abbas juga. Nanti akan kita sebutkan beberapa riwayatnya di antaranya. Jadi di sini idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian ayat terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini dijelaskan sedikit tambahan dari tafsir yang lain, yaitu tafsir Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, kalau kita lihat itu kan nikmat ketika datang pertolongan, kemenangan, yaitu kemudian datang kaum muslimin berbondong-bondong atau datang orang-orang yang dulunya musuh menjadi penolong semuanya. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Nah, secara akal kita, atau kalau kita kaitkan, kalau dapat nikmat itu kewajibannya adalah bersyukur. Tapi ayatnya coba dilihat, bukan bersyukur, uskurillah, tapi apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kenapa kok nggak disuruh bersyukur? Kok malah diminta untuk mentasbih Allah, bertasbih kepada Allah dan istighfar. Jadi dapat nikmat malah disuruh istighfar. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, yaqulullahu azza wa jalla idza ra'aita hadhil alamah. Jika engkau melihat tanda-tanda ini yang disebut dengan amul wufud, tahun ketika banyak delegasi dari manusia ketika itu datang berbondong-bondong, engkau melihat ini tanda-tanda ini, maka fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah, sucikanlah Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir, dan minta ampunlah kepadanya. Yang disangka jawabannya itu adalah fashkurillah. Kalau sudah datang nikmat yang sangat besar ini, bersyukurlah. Tapi lafadznya tidak menggunakan kata uskur, tapi menggunakan lafadz fasabbih wastaghfir. Makanya saya menjelaskan sekali lagi, hadza huwal mutawaqqi. Yaitu ketika ditanya kalau ada nikmat, kita otomatis bersyukur, alhamdulillah. Atau fahmadillah, fashkurillah. Namun yang terjadi malah sebaliknya, yaitu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hadza nadhiru qaulihi ta'ala, seperti dalam surat yang lain, surat Al-Insan ayat 23, 24 sampai 24, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbik. Ayat itu berbunyi, kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu Al-Qur'an yang benar-benar kami turunkan. Nah, ini kan nikmat. Seharusnya kita bersyukur, atau perintahnya bersyukur, tapi malah diminta untuk fasbir. Ketika datang Al-Qur'an diminta untuk fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah terhadap hukum atau ketetapan Tuhanmu. Seharusnya itu bersyukurlah atas turunnya Al-Qur'an itu. Namun disuruh bersabar. Kenapa? Di situ nanti akan ada isyarat, tanda-tanda akan ada gangguan ketika menyampaikan Al-Qur'an. Akan ada gangguan, cobaan, rintangan ketika akan menyampaikan Al-Qur'an ini kepada umat, kepada manusia. Itu menunjukkan fasbir. Dan juga ini ayat ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, jawaban seharusnya itu bersyukurlah. Namun di sini ada hikmah lain, bukan bersyukur tapi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, sucikanlah dengan memuji Allah Tuhanmu dan minta ampunlah. Kenapa? Hikmahnya adalah hadza qaruba ajaluka. Idza jaa nasrullahi wal fathu faqad qaruba ajaluka. Telah datang, telah dekat ajalmu wahai Muhammad. Fama baqiya 'alaika illa al-istighfar wal hamdi wa illa tasbih wal hamdi. Maka tidak ada amalanmu kecuali hari-hari ini, setelah ini adalah banyak-banyak istighfar, memuji Allah, bertasbih kepadanya. Makanya nanti diriwayatkan Rasulullah setelah turunnya ayat ini banyak-banyak apa? Bertasbih, bertahmid, istighfar, terutama di rukuk dan sujud. Makanya disyariatkan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Di mana itu rukuk dan sujud selain subhan rabbiyal azim.
selain subhan rabbiyal a'la. Boleh kita pakai semuanya. Nah, namun kalau kita ingin mengamalkan ayat ini, setelah kita faham ayat ini, nah, sejak itu kita banyak-banyak subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Demikian juga banyak-banyak bertaubat sebagaimana diriwayatkan, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Aku beristighfar atau aku bertobat kepada Allah dan beristighfar kepadanya dalam sehari 100 kali atau 70 sampai 100 kali. Jadi fasabbih, sabbih ya artinya adalah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sebelum kita lanjut ke Syekh As-Sa'di rahimahullah atau rahimahumullah ajma'in, yaitu sabbihu tasbihan makrunan bilhamdi. Maksudnya sabbih, fasabbih itu pujilah Allah, ya pujilah dengan diiringi dengan mensucikan nafasnya. Kita ulangi, sabbih bihamdik, sabbih bihamdi rabbik, itu maksudnya adalah sucikanlah Allah disertai dengan memujinya. Ya, sekali lagi, mensucikan Allah disertai dengan memujinya. Ini coba nih kita benar-benar kita pahami ini. Ketika kita membaca subhanallah, itu bayangannya apa? Subhanallah, maha suci Allah. Dari apa? Ya, dari segala macam sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat yang cacat, sifat-sifat yang naqis, ya sifat-sifat yang kecil, rendah, hina. Allah semuanya ya tanzih, disucikan dari semua sifat tersebut. Ya, yaitu tanzihun min kulli aibin wa naqsin, yaitu selamat atau tidak disifati dengan kekurangan, cacat, kerendahan, tidak. Allah itu maha suci semuanya. Sifatuhu wa dzatuhu, sifatnya, zatnya maha suci, benar-benar kita agungkan. Subhanallah. Ya, maka ketika seorang menyekutukan Allah, ya sekali lagi, ketika seorang berbuat syirik kemudian dzikir subhanallah, nyambung nggak kira-kira? Iya, berarti belum memaknai makna subhanallah, karena subhanallah itu maha suci Allah, berarti suci, jangan kau samakan dengan makhluk, jangan kau duakan dengan sesembahan yang lain. Ketika seorang menyekutukan Allah, berarti dia menduakan Allah, menganggap ada tandingan ya yang sejajar sama dengan Allah sehingga dimintai, ditunduk, ya, kemudian ditakuti, dimintai dan seterusnya. Ya, bergantung kepadanya. Ini berarti tidak mensucikan Allah. Makanya subhanallahi amma yaqulun, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan bahwasanya Allah punya anak, Allah punya sekutu, Allah punya tandingan. La niddalahu, Allah tidak punya tandingan sama sekali. La syarikalahu. Itu makna subhanallah. Ya. Jadi tasbih yaitu mensucikan Allah dari apa yang tidak layak bagi Allah sesuai dengan keagungannya dan kemuliaannya. Itu makna subhanallah. Makanya subhanallah itu ya diibaratkan subhanallah tamlaul yamlaul mizan. Subhanallah itu kadar pahalanya itu sampai memenuhi timbangan. Sedangkan timbangan itu penuh, cukup untuk menimbang ya langit dan bumi. Ya, dan bahkan lebih dari itu. Berarti amat sangat besar kalimat tasbih subhanallah. Cuman kadang kita kurang memahami. Subhanallah. Ya. Mulai saat ini ya kita pelan-pelan ya coba sambil zikir pagi petang itu subhanallah bihamdih. Ya, subhanallahil azim. Ya, atau ketika kita zikir subhanallah habis salat, subhanallah. Atau waktu kita di jalan sambil kita mensucikan Allah, kita hilangkan semua sifat-sifat kekurangan, aib, sifat sekutu. Ya, dialah Allah la syarikalah, lahul mulku lahul hamd. Jadi benar-benar kita sucikan Allah. Nah, kalau itu kita hadirkan, insya Allah pahalanya selain tadi bisa memenuhi timbangan. Ya, yang kita sampaikan tadi di awal mukaddimah, kita berharap amal-amal soleh itu bisa menambah timbangan kebaikan kita. Karena kita nanti akan ditimbang amal solehnya, sudah berlalu pembahasannya. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatin radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia akan berada di 'isyatin radiyah. Nah, kita butuh tambahan-tambahan amalan yang bisa memperberat timbangan. Salah satunya adalah zikrullah, salah satunya adalah zikir kepada Allah. Jangan dianggap remeh, subhanallah. Ya, karena itu bentuk mensucikan kita ya terhadap sifat Allah dan juga zatnya. Jadi maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan, apa yang mereka tasbihkan, apa yang mereka samakan, apa yang mereka serupakan. Ya, jadi Allah maha tinggi, maha mulia, sempurna segala-galanya.
Jangan sampai diserupakan dengan makhluk sedikit pun. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Tidak ada yang setara seorang pun, satu pun, sesuatu apapun dengan Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, itu makna subhanallah. Kemudian iringilah dengan bihamdi rabbika, dengan memuji Allah. Seperti kata alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah dalam hadis memenuhi timbangan. Subhanallah, alhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Langit dan bumi loh ya, bukan memenuhi musola ini. Nah, kalau kita misalnya ada amalan yang pahalanya itu memenuhi ruangan ini sudah sangat besar. Apalagi memenuhi langit dan bumi ini. Makanya daripada lisan kita nganggur ya, udah zikir banyak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Ya, karena itu kita harapkan ya menjadi pemberat timbangan kita. Selain juga kita banyak istighfar karena kita tidak menafikan banyak dosa-dosa, banyak kekurangan, banyak khilaf ya, banyak hal-hal yang kita tinggalkan, baik itu sifatnya yang wajib ya atau hal-hal yang kita kadang luput atau terjerumus sengaja atau tidak sengaja dalam dosa dan maksiat ya. Nasallallahu wal afiyah. Ya, jadi memuji, makna memuji ini mungkin sudah lewat dalam pembahasan Al-Fatihah. Namun kita ulangi, makna kita alhamdulillah memuji Allah itu adalah memuji-muji, bukan cuma sekedar apa? Sekali pujian. Karena dalam bahasa Arab makna alhamdulillah itu adalah as-sana alih. Ya. Beda antara madaha itu melihat orang lain ya. Misalnya satu orang lewat kita kagum itu kita puji sekali. Itu baru memuji satu kali. Tapi kalau memuji berkali-kali itu namanya as-sana. Ya, memuji setelah memuji, memuji setelah memuji. Dan untuk Allah itu lebih lagi, banyak lagi. Makanya pujilah Allah dengan alhamdulillah. Ya. Jadi bayangkan semua nikmat-nikmat Allah Ta'ala kita hadirkan, kemudian kita memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, bahkan dalam kondisi terjepit sekalipun kita tetap mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Kalau dalam kondisi nikmat, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya itu sempurnalah semua kebaikan, alhamdulillah. Tapi dalam kondisi terjepit, musibah, sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah, tetap kita memuji Allah dengan pujian-pujian, baik itu lisan, hati, anggota badan kita dengan ibadah, ya, atas segala keadaan yang menimpa kita. Ya. Tambahan lagi, jadi alhamdulillah maknanya adalah as-sana alaihi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Kita memuji Allah tadi, ya, memuji-muji sekali lagi. Ya, makna alhamdulillah bukan sekali pujian tapi berkali-kali, terus-menerus dengan menyertakan kecintaan yang sempurna dan ketundukan. Jadi ketika memuji, ini gambarannya ya, kalau kita memuji seseorang, itu berarti tanda kita cinta atau benci. Ya, tapi kadang orang memuji di balik ada udang di balik rempeyek ya. Ya, ada udang di balik batu. Memuji untuk hal-hal tertentu. Tapi normalnya seorang memuji itu karena ada kecondongan, kecintaan. Nah, ini kita memuji Allah ya, bukan hanya sekedar alhamdulillah lisan, tapi hati harus disertai dengan penuh rasa cinta dan pengagungan. Sekali lagi makna memuji alhamdulillah, fasabbih bihamdi rabbika, itu maknanya adalah pujilah Allah terus-menerus. Disertai dengan mahabbah. Mahabbah artinya cinta. Benar-benar cinta kepada Allah ini. Kenapa kok cinta? Iya, karena Allah selalu ngasih kita tiap detik, setiap saat sampai sekarang ini berapa banyak nikmat. Ya, makanya di ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya sama sekali, apalagi membalasnya. Cuman suruh ngitung aja enggak bisa, saking banyaknya, apalagi untuk membalas. Ya, makanya nikmat Allah sangat besar, bercurah ya atau berlimpah ruah. Ya, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat kecukupan, nikmat keluarga, dan nikmat terbesar adalah nikmat Islam dan iman. Dan lebih dari itu nikmat Islam, iman di atas sunnah, di atas akidah yang sahihah. Ya, di atas manhaj yang benar. Ya, betapa banyak orang Islam tapi Islamnya belum ke arah yang benar. Maka kita Islam, iman di atas sunnah, di atas akidah, ini nikmat yang sangat besar, jangan ditukar dengan apapun. Ya, makanya dalam hadis yang sahih, innallaha ta'ala yu'til dunya man yuhib wa man la yuhib.
Allah Subhanahu wa taala memberi dunia itu kepada siapapun yang Allah cintai dan siapa yang Allah tidak cintai. Jangan terpukau ketika melihat seorang hartanya lebih, jabatannya lebih tinggi, ya, lebih terkenal atau lebih apapun, ya. Jangan dikira berarti Allah mencintainya. Belum tentu. Bisa jadi Allah mencintainya, bisa jadi Allah mengujinya dengan istidraj. Ya. Tapi lanjutannya hadis itu, wala yu'til iman illa man ahabba. Tapi Allah tidaklah memberi iman ini kecuali pada orang-orang yang Allah cintai saja. Ya, berarti kalau kita diberikan iman, kita ngerti agama ini, kita ngerti iman, kita ngerti bagaimana ibadah, bagaimana tauhid, bagaimana ittiba'us sunnah, bagaimana beramal soleh yang makbul, yang diterima, ikhlas dan mutaba'ah. Kita ngerti agama, hukum-hukumnya. Alhamdulillah, berarti itu adalah tanda Allah mencintai, yang mencintai kita. Kenapa? Wala yu'til iman illa man ahabba. Dan tidaklah Allah memberikan iman kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Maka berbanggalah, maksudnya itu bersyukur, ya. Tapi jangan sampai lupa ada kewajiban kita menjaga iman ini, jangan sampai lentur, jangan sampai roboh, jangan sampai tergoda dengan dunia sehingga kita nengok tadi kayaknya harus, ya, mencari dunia ini. Karena dengan dunia itu bisa segala-galanya dan seterusnya. Tidak. Nah, kembali ke tadi, harus dengan penuh rasa cinta. Kenapa? Allah ngasih kita semuanya. Dan juga dengan ta'zim. Ta'zim itu apa? Pengagungan, ketundukan kita, rendah diri kita di hadapan Allah, membesarkan Allah. Itulah makna fasabbih bihamdi rabbika. Jadi kita ulangi, ya. Tasbih artinya apa? Mensucikan Allah dari sifat-sifat buruk, sifat-sifat kurang, sifat-sifat aib, cacat, ya, sesuai dengan keagungan Allah, tidak disamakan, tidak diserupakan. Allah itu maha suci, ya. Kemudian juga bihamdi rabbika, pujilah Allah dengan banyak-banyak pujian terus, jangan cuma sekali dua kali, tapi berkali-kali terus, ya, dengan lisan kita, dengan hati kita, yaitu dengan penuh rasa cinta, dengan sempurna kecintaan yang sangat besar, dan juga ta'zim, mengagungkan Allah, ya, seagung-agungnya. Itulah makna fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ya, baru setelah itu wastaghfir artinya apa? Mohonlah ampun. Istighfar. Ya. Sekali lagi, ayat ini seharusnya normalnya itu setelah dapat nikmat bersyukur. Tapi kalau disuruh malah istighfar. Berarti kita kalau dapat nikmat rezeki apa nih? Alhamdulillah atau istighfar? Iya. Ya. Ada cerita kaum salaf dahulu, ya. Ketika mereka dua orang suami istri ini begitu zuhud hidupnya, qanaah, ya, kemudian ketahuan ini padahal seharusnya layak dibantu, akhirnya dapat bantuan, ya, sekepoh uang gitu, ya. Kemudian suaminya malah berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, istrinya di belakang, ada apa mas, atau bahasa kita, ada apa bang, siapa yang meninggal? Ya, bukan nggak ada orang yang, bukan orang meninggal, tapi ini dunia masuk ke rumah kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita uang masuk ke rumah kita gimana? Wah, alhamdulillah. Ayo beli apa? Kemana? Ke kafe? Kemana? Jalan-jalan. Nah, itulah bedanya kaum salaf dahulu dengan kaum khalaf, ya. Kalau kita menganggap dunia itu, ya, nikmat, ya, kalau kaum salaf dahulu itu adalah ujian, musibah. Karena banyak orang itu gagal ketika mendapatkan harta yang lebih, ya. Ketika dapat hartanya lebih, mereka lalai, lupa, dan itu yang ditakutkan oleh kaum salaf dahulu. Akhirnya mereka apa? Membagi-bagikan uang tadi, nggak tersisa satupun. Wah, kalau kita masuk rekening, ya. Ya buat yang lain. Ya, sekali lagi istighfar sekarang, ya. Istighfar is'alullaha al-maghfirah. Nah, ini kita dalami lagi, kita nukilkan di tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi tadi tasbih, semoga biar paham, ya. Tasbih itu maknanya tanzih, mensucikan Allah. Tahmid, ya, tahmid tadi memuji-muji Allah, bukan sekedar memuji sekali, memuji-muji Allah disertai rasa cinta dan pengagungan. Kemudian istighfar, apa ini istighfar? Artinya adalah tolabul maghfirah, minta ampun. Adapun maghfirah itu artinya adalah satrullahi ta'ala ala abdihi dzunubahu ma'a mahwiha wat tajawuzi anha. Ini yang penting. Kita tiap hari mohon astagfirullah, astagfirullah atubu ilaih. Ya Allah, ampunilah aku. Ampuni itu maknanya adalah kita memohon agar Allah menutupi apa? Menutupi dosa-dosa kita
menghapusnya dan memaafkannya. Sudah. Lihat ya, menutupi. Kapan ini ditutupi? Di sini, di dunia. Ketika seorang melakukan dosa, na'udzubillah, ya nasallallahu wal afiyah, kalau kita sering istighfar maka dosa itu akan ditutupi. Artinya apa? Aib kita nggak akan terbongkar. Kenapa? Kita mohon selalu sambil juga taubat nasuhang ya. Jadi benar-benar istighfar itu minta, ya Allah jangan buka kedok saya. Ya kita ngakui banyak dosa, banyak salah. Ketika kita istighfar berarti Allah nutupi dosa-dosa kita. Seperti doa wirid pagi dan petang. Allahumma stur aurati wa amin rawati. Allah tutupilah aurat-auratku. Maksudnya jangan sampai ketika kita melakukan dosa orang lain tahu sehingga disebarkan. Ya na'udzubillah. Maka minta agar Allah menutupi dosa-dosa hambanya, kemudian mengampuninya, menghapusnya, memaafkannya. Sudah. Ini kenikmatan atau karunia Allah yang sangat besar. Jadi sekali lagi minta ampun adalah minta ditutupi, minta dimaafkan, dan minta dihapus dan tidak dibalas ya dengan azab. Berarti permintaan sangat besar ini. Cuman masalahnya kita habis istighfar balik lagi, astagfirullah, balik lagi, astagfirullah, ngambil lagi, astagfirullah, ya nggak masuk di hatinya. Makanya nggak sinkron tadi ya, ketika subhanallah berbuat syirik, ketika memuji Allah alhamdulillah malah kufur nikmat, ketika astagfirullah dosa lagi ya, jadi nggak sinkron. Maka sekali lagi kita ulangi biar lebih paham. Meminta ampun artinya adalah minta ditutupi dosa-dosanya, dihapus, dimaafkan ya, dan tidak dibalas dengan azab. Inilah yang kita minta dalam pembahasan yang mungkin sudah lewat. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, mohonlah atau hisablah kami dengan hisab yang ringan. Apa itu hisab yang ringan? Yaitu ditampakkan dosa-dosanya, kemudian diakui, kemudian selesai. Allah hanya menampakkannya berdua antara Allah dan seorang hamba, tidak di hadapan makhluknya. Jadi kalau kita banyak-banyak istighfar, di dunia nggak ada orang lain yang tahu, di akhirat juga tidak dibongkar kedoknya di hadapan seluruh makhluk, karena cukup berdua saja dengan Allah. Tapi ditunjukkan semua dosa-dosanya dari A Z, kapan waktunya, harinya sama siapa, entah sendirian atau bareng-bareng, semuanya ditampakkan dan kita nggak akan bisa mengelak. Ya, jadi dalam hadis itu dikatakan, ta'rifu dzamba kadza, engkau tahu dosa ini, dosa ini, dosa itu. Ya sudah, seolah hamba tersebut merasa binasa, akhirnya Allah menutupinya, menghapusnya, dan tidak dibalas dengan azab. Itulah hisaban yasir. Dan di antara agar kita dihisab dengan hisab yasir, yaitu berbanyak istighfar. Tadi meminta ampun, bertobat, meninggalkan dosa itu, meninggalkannya, berjanji tidak mengulanginya, ingin agar Allah menutup, ya, tidak dibongkar di dunia, diampuni di akhirat, dimaafkan, dihapus, dan tidak dibalas, selesai. Nah, itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jadi ditutup dengan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah itu tawwab. Tawwab artinya katsirut, ya, katsiru taubah. Allah banyak, selalu senantiasa menerima tobat-tobat hambanya. Selama tobat itu tidak ya di waktu-waktu yang terlarang, tertutup, yaitu matahari terbit dari barat, atau ketika roh nyawa sampai ke kerongkongan, ya, selama masih ada waktu, pintu tobat terbuka ya selebar-lebarnya. Yang siang hari tobat di malam hari, yang malam hari tobat di siang hari, dan seterusnya. Intinya setiap saat, setiap detik. Ya, makanya dari sini bisa kita ambil faedah lagi dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Makanya seseorang itu sangat membutuhkan maghfirah. Apa itu maghfirah tadi? Ampunan Allah. Ampunan Allah maksudnya Allah menutupi dosa kita, ya, kemudian menghapusnya, memaafkannya. Namanya memaafkan itu nggak dibalas. Sebagaimana kita, kalau kita ada orang yang minta maaf, misalnya datang ke kita nih, ngapunten nggih sepurane kemarin saya begini, ya sudah. Atau begini, ntar tak saya pukul dulu ya. Saya pukul dulu baru saya maafkan. Apa itu memaafkan? Ya, tidak. Memaafkan itu sudah plong kita, nggak ada jejak-jejak sakit hati, nggak ada jejak-jejak berdarah ya di dalam hati, ya, atau terluka, nggak ada, sudah saya maafkan plong, nggak akan membalas. Itu bahasa pemaafan. Maka maaf Allah lebih lagi. Makanya maaf Allah itu adalah permintaan yang harus selalu senantiasa kita minta.
Makanya di antara zikir pagi petang, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-afwa, apa ini? Pemaafan. Pemaafan itu artinya Allah maafkan kita. Kalau sudah Allah maafkan, Allah enggak menghukum kita, enggak mengazab kita. Walaupun kita banyak dosa, tapi karena istighfar, terus bertaubat, ya sehingga tidak diazab, tidak disiksa. Itu yang kita harapkan. Ya, itu ini. Jadi kita sangat membutuhkan ampunan Allah, karunia Allah, pemaafan Allah, ya, penutupan dari dosa-dosa tadi. Makanya dalam hadis mungkin pernah dengar, lan yadkhula ahadun minkum al-jannah bi amalihi. Sungguhnya seseorang atau seorang di antara kalian enggak akan bisa masuk surga dengan amalnya sama sekali. Kenapa? Ya, bahkan lanjutannya hadis itu sebelumnya, wala anta ya Rasulullah. Demi juga engkau ya Rasulullah. Iya, demi juga saya. Wala ana, demi juga saya. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmati. Kecuali Allah memberikan karunia dengan rahmatnya. Ya, jadi kita mohon rahmat Allah, ampunannya. Itulah sebab-sebab masuk surga. Dan untuk bisa meraih ke sana itu juga dengan amal soleh kita. Jadi bukan murni amalan kita. Ya, dijelaskan. Kalau kita ingin membandingkan, membalas nikmat Allah dengan nikmat, gak akan cukup. Ya, nikmat melihat, nikmat bernafas, kita balas dengan sholat. Kira-kira sholat berapa rakaat? Gak nutut ini. Makanya untuk membalas satu nikmat saja gak mampu. Lalu nikmat Allah yang buahnya ini mau kita balas pakai apa? Ya, makanya kalau bukan karena rahmat Allah, seorang gak akan masuk surga. Ya, karena rahmat Allah lah amalan kecil sedikit dilipat gandakan. Kita istighfar, Allah ampuni. Dengan syarat nih, kita tulus, jujur dari hati, penuh dengan keikhlasan, rasa takut, rasa cinta, semuanya dihadirkan sehingga kita ingin benar-benar selamat itu. Ya, itu nih. Jadi kalau kita ingin membalas dengan amalan, maka nikmat itu nggak cukup. Satu nikmat dibalas dengan amal soleh nggak cukup. Nih. Nikmat apa ini? Persendian yang nggak linu-linu, mau dibayar pakai uang sedekah berapa? Ya, nih. Kita tahu nikmat sehat mau dibayar pakai uang berapa ini? Gak cukup, belum nikmat-nikmatnya, belum nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat akidah yang benar. Nah, itu makanya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru. Jadi innahu kana tawwaba, yaitu Allah selalu menerima taubat dari hamba-hambanya, maka perbanyaklah kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nah, ini ada tambahan yang tadi kita sebutkan ya. Ini kita pemungkas ini, masih jam 9. Masih sanggup ya? Udah selesai ayatnya ini. Cuma kita ambil penjelasan dari Syekh Abdurrahman Sa'di. Di pamungkasnya agak panjang beliau menyampaikan. Tadi kan kita sebutkan di ayat ini ada bisyarah. Bisyarahnya tadi apa nih? Kabar gembiranya pertolongan Allah berupa penaklukan kota Makkah. Udah selesai. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath itu pertolongan Allah, takluknya kota Makkah, tunduknya kota Makkah ke dalam Islam. Semuanya masuk Islam. Nih. Kemudian ada amrun, ada perintah. Ya. Wa amal amru ba'da husulin nasri wal fathi fa amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam ayyashkura rabbahu ala dzalika. Adapun perintah setelah mendapatkan kemenangan, pertolongan itu adalah Allah memerintahkan Rasulnya untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Wa yusabbih bihamdihi wa yastaghfir. Dengan cara bertasbih, tadi sudah kita jelaskan. Tasbih masih ingat ya? Mensucikan Allah dari segala aib, kekurangan, ya. Kita tidak menyamakan Allah, tidak menduakan Allah, kita mentauhidkan Allah, itu tasbih, mensucikan Allah. Dan tahmid, memuji Allah dengan penuh rasa cinta dan ta'zim, selalu memuji-muji terus, ya lisan, ya hati, ya anggota badan. Dan banyak-banyak istighfar, minta ampun, minta ditutupi, minta dimaafkan, minta jangan dibalas dengan azab, dengan siksa. Ya, itu perintahnya. Ya. Jadi perintah untuk bersyukur, bertasbih, bertahmid dan istighfar. Ya. Kemudian isyarah, apa isyarahnya? Petunjuk. Isyarah petunjuknya adalah fa inna fi dzalika isyarataini. Ada dua isyarah, dua petunjuk, dua tanda-tanda yang disampaikan. Isyarah li an yastamirra nasru. Isyarah petunjuk bahwasanya kemenangan terhadap Islam ini akan terus, ya, terus berlangsung sampai hari kiamat. Walaupun kadang kita tahu ya, kadang melemah, kadang menang lagi, itulah. Tapi pertolongan Allah pasti datang. Inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat sangat dekat bagi orang yang yakin.
Ya, wa yazdadu 'inda husuli tasbih bihamdillahi wastighfarihi min rasulih, dan bertambahlah ya dengan tasbih, tahmid dan istighfar dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadza minasyukri, karena ini adalah bagian dari syukur. Wallahu yaqul la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid, surat Ibrahim. Jadi jika engkau bersyukur maka aku, kata Allah, akan menambah rasa syukur itu dengan nikmat yang lain. Namun jika kalian kufur maka ingat azabku sangat pedih. Ya, waqad wujida dzalika fi zamanil khulafa'ir rasyidin wa ba'dahum fi hadhil ummah. Kemenangan ini bisa dilihat setelah Nabi wafat di zaman khulafa'ir rasyidin. Bagaimana Islam itu membentang jauh ya di seluruh penjuru dunia ya, sampai selalu senantiasa tertolong ya dari umat ini, yaitu menaklukkan negara-negara, negeri-negeri ya, bangsa-bangsa, hatta yasala atau hatta wasala ila ma lam yasil ilaihi dinun minal adyan, sampai masuk pada sebuah negeri yang agama apapun nggak masuk tapi Islam masuk. Tidaklah suatu negeri, sebuah tempat kecuali di situ ada Islam. Ini membuktikan nasrullah ya. Walam yadkhul fihi ghairi, atau walam yadkhul fi ghairi. Ya, tidak ada yang masuk agama kecuali Islam di sana. Wa hatta hadatsa minal ummati min mukhalafati amrillahi ma hadath. Namun ketika terjadi hal-hal yang menyelisih perintah Allah, terjadilah apa yang terjadi. Allah uji dengan perpecahan umat ini, perpecahan yaitu perpecahan, pertengkaran, sehingga tidak bersatu, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Jadi sebabnya adalah karena kaum muslimin sendiri. Bisa kita lihat di sejarah, menang, tertindas, tertolong, kalah lagi, ya terjajah, menang lagi, dan begitulah sunnatullah. Ya, namun tetap nasrullahi qarib, ya pertolongan Allah itu sangat dekat. Oleh karena itu walihadhil ummah wa hadzal din min rahmatillahi wa lutfihi la yakhtur bil bal wa la yaduru fil khayal. Jadi inilah pertolongan Allah, rahmat Allah, kelembutan Allah yang tidak bisa dilihat oleh benak kita ya, atau tidak bisa dibayangkan. Kemudian isyarat kedua, tadi isyaratnya ya, kita ulangi, isyaratnya adalah kemenangan Islam sampai hari kiamat. Pasti Islam itu akan tertolong, pasti akan menang. Dan kita lihat sejarah atau khobar-khobar tentang nanti akhir zaman, siapa yang menang? Islam. Yahudi, Nasrani nanti tunduk semuanya. Tidak ada jalan lain kecuali ya tunduk kepada Islam. Jadi yakinlah dengan nasrullah. Ya. Kemudian isyarat yang kedua adalah tadi isyarat ila ajali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ini adalah begitu dekatnya ajal ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena selesai urusan beliau. Dengan sempurnanya Islam, masuklah manusia berbondong-bondong ke dalam Islam, sehingga itu tanda-tanda kalau umur Rasulullah sudah dekat. Wafat beliau sudah dekat. Ya. Wa wajhu dzalika anna umrahu umrun fadil. Ya, umur beliau adalah umur yang mulia ketika itu, sehingga Allah lebih memilihnya untuk dipanggil ya. Wa qad ahada annal umur al-fadilah takhtatimu bil istighfar wa kas-sholati wal haji wa ghairi dzalika. Kemudian diberikan petunjuk umur yang utama tadi, seutama-utama umur adalah ditutup dengan banyak-banyak istighfar, salat, ibadah, ya haji dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kita ingin menjadi umur atau memiliki umur yang utama, maka ya tutuplah dengan amal-amal soleh. Ya, karena dia hadis yang maknanya jika Allah menginginkan kebaikan, maka Allah akan jadikan dia beramal soleh dan Allah wafatkan dia di atas amal soleh itu. Nah, tugas kita cari amal soleh apa ini? Selain yang wajib-wajib, ya, tambah lagi yang sunnah, yang bisa kita amalkan, yang mudah, dan sampai Allah wafatkan kita. Ya, demikian juga perintah Nabi atau perintah Allah kepada Nabinya untuk memuji Allah, beristighfar dalam setiap keadaan, fi hadil hal, wa isyaratun ila anna ajalahu qad intaha, bahwasanya waktu beliau sudah habis, fal yasta'id wa yatahayya li liqa'i rabbih. Hendaklah siap-siap ya menyongsong pertemuan dengan Tuhannya, dan menutupnya dengan sebaik-baik amalan, ya salat, ya ibadah, istighfar, tahmid, tasbih dan seterusnya. Nah, itulah wallahu a'lam bishawab. Ini kita tambahkan ya, ini mau penutup ini yang tadi kita sebutkan yaitu dalamnya pemahaman sebagian para sahabat. Ini diceritakan ya, suatu saat Umar bin Khattab itu memanggil para sahabat senior, bahkan sampai sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, tua-tua. Di antaranya ada Abdurrahman bin Auf. Namun ketika mengundang itu juga diundang sahabat kecil yang muda. Siapa ya? Abdullah bin Abbas.
Ya, bahkan mengira atau berkatalah para sahabat senior ini, innalana abna mithlahu. Bahasa kita nih, mohon maaf, ngapain diundang ini Abdullah bin Abbas? Ya, dia ini anak kecil, kita di rumah juga punya anak kecil. Ya, kenapa diundang? Ya, akhirnya Umar mengatakan, innahu min haitsu ta'lam. Engkau akan tahu atau engkau tahu sebagaimana ya keadaan itu adalah sepupu Rasulullah SAW. Tapi ingin menunjukkan keilmuan beliau. Akhirnya diujilah para sahabat dan di situ ada Abdullah bin Abbas. Diujilah fasa'ala Umar anna bin Abbas an hadhil ayah. Ditanyalah tentang idza jaa nasrullahi wal fath. Apa makna idza jaa nasrullahi wal fath? Ya, maka para sahabat mengatakan, di antara mereka ada yang menjawab, maknanya begini ya. Dikatakan, umirna an nahmadallah wa nastaghfiruhu idza nusirna wa futiha alaina. Ya, itu adalah perintah agar kita memuji Allah, ya, kemudian beristighfar kalau Allah mendatangkan pertolongan dan kemenangan buat kita. Yang lainnya diam. Ya. Maka Umar berkata lagi, ya, bertanya kepada Abdullah bin Abbas, madza taqul, ya, atau kurang lebih maknanya apa ini? Apa yang kau katakan wahai Ibnu Abbas? Akhirnya Ibnu Abbas mengatakan, ya, qultu huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Itu adalah ajal Rasulullah, yaitu tanda-tanda wafatnya Rasulullah yang Allah kabarkan melalui surat ini. Ya, dalam riwayat yang lain, nu'iyat ilayya nafsu atau nafsi. Itu adalah kabar wafatnya yang Allah sampaikan kepadaku. Dan itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ya. Jadi wadzalika alamatu ajalika, dan itu adalah tanda kematianmu. Sebentar lagi akan dekat. Ya, maka Umar mengatakan, ma'a'lamu minha illa ma taqul. Tidaklah aku ketahui dari makna ayat ini kecuali apa yang kau katakan. Jadi Umar sama pendapatnya dengan Ibnu Abbas, juga sama dalam riwayat yang lain dengan Abu Bakar. Namun sebagian sahabat yang lain memaknai ayat ini secara zahirnya. Wajib kita bertasbih, memuji Allah kalau kita ditolong, kalau kita dimenangkan. Namun ada makna dalam lagi, yang lebih dalam, dan itulah yang lebih tepat. Apa itu, ya? Yaitu dekatnya ajal Nabi, tanda-tanda wafat Nabi sudah dekat. Makanya sahabat Abu Bakar diriwayatkan menangis, sedih. Ya, bukan bergembira ria, namun sedih dengan datangnya surat ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya, para jamaah rahmatullah taala. Akhirnya kita simpulkan beberapa faedah-faedah dari surat ini, surat An-Nasr, ya, pertolongan Allah kepada kaum muslimin dengan ditaklukkannya kota Makkah. Ini sebagai penutup. Di antaranya adalah tadi kabar gembira berupa pertolongan Allah, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ditaklukkannya kota Makkah. Masuk Islam, ya, banyak orang-orang masuk Islam berbondong-bondong di waktu itu. Ya, bahkan jama'atan dikenal dengan Amul Wufud. Tahun banyak delegasi masuk Islam. Datang delegasi kabilah ini masuk Islam. Terus begitu. Ya, tahun yang begitu banyak orang-orang masuk Islam. Setelah atau sebelumnya hanya pribadi-pribadi, individu-individu. Kemudian yang kedua, an-nasru biyadillah walaysa biyadil bashar. Ya, kemenangan itu, pertolongan itu dari tangan Allah, bukan dari tangan manusia. Kita harus minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kemudian juga faedahnya adalah perbanyaklah kita istighfar kepada Allah, karena Allah memerintahkan nabinya untuk beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kalau nabi yang sudah diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu dia yang akan datang, bukan setahun ya, tapi yang lalu dia yang akan datang, Allah memaksumkan nabi, menjaga nabi dari dosa, namun tetap diminta untuk istighfar. Lalu bagaimana dengan yang banyak dosa? Ya, jadi ini petunjuk untuk banyak istighfar. Tadi sudah kita jelaskan, istighfar minta ditutup, ya, minta diampuni, minta dimaafkan, minta jangan dibalas dengan siksa, dengan azab. Ya, itulah istighfarnya. Jadi perintah untuk banyak-banyak istighfar, bahkan Nabi istighfar sehari bisa 70 sampai 100 kali. Ya, perbanyak. Kemudian juga disyariatkan sujud syukur, ya, ketika mendapatkan nikmat, ya, dengan ruku, sujud, subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Atau petunjuk yang lainnya itu adalah dekatnya ajal Nabi, seperti yang tadi diceritakan dalam riwayat Ibnu Abbas,
dari Umar bin Khattab, itu menunjukkan dekatnya ajal Nabi dan hendaklah ditutup umur beliau dengan tasbih, tahmid dan istighfar. Demikian juga kita, ya. Apakah ajal itu sudah ada yang tahu? Ya, tidak ada yang tahu. Ya, maka dalam hadis ini, ya, innamal a'mal bil khawatim. Amal-amal itu dinilai baik dan buruknya dengan penutupnya. Ya, kalau seorang dikatakan amal soleh, lihat akhir hidupnya. Nah, sedangkan seseorang nggak tahu kapan akhir hidupnya, sewaktu-waktu. Maka ini kita banyak-banyak istighfar, bertasbih, bertahmid kepada Allah Ta'ala. Demikian juga keutamaan tasbih, tahmid, istighfar tadi sudah kita jelaskan. Memenuhi timbangan, memenuhi langit dan bumi. Bahkan dalam riwayat yang lain itu adalah ghirosah, tanaman di antara tanaman-tanaman surga. Ya, kalau kita ingin memiliki tanaman di surga, banyak-banyaklah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Dan juga bagian dari faedah makna surat ini, dari ayat-ayat ini, yaitu isti'dad li liqa'illah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Siapa yang benar-benar mengharapkan perjumpaan dengan Allah, hendaklah dia beramal soleh. Falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Di akhir surat Al-Kahfi, hendaklah dia beramal soleh. Amalnya soleh dikatakan soleh kalau dia ittiba'u sunnah, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yaitu mungkin yang bisa kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini sebenarnya ada tambahan sedikit. Ya. Ini kita singkat saja agar Allah menolong kita. Maka kita harus menguatkan iman. Yang pertama. Kemudian juga iman tidak akan benar kalau tidak diiringi dengan amal soleh. Iman, amal soleh, kemudian takwa kepada Allah Ta'ala, banyak-banyak zikir, ya, berdoa kepada Allah, ya. Kemudian ijtima'ul kalimah, ini yang penting. Pertolongan Allah itu akan datang kalau umat ini bersatu dengan kata kalimatut tauhid, kalimatut sunnah, ya, ijtima' li amri, ya, li amrillah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya, demikian juga al-wala wal bara atas Islam, atas iman. Dan itulah nanti akan datang pertolongan Allah di antaranya. Sekali lagi, iman, ya, amal soleh, takwa kita kepada Allah, banyak zikir dan doa, dan bersatu di atas, ya, kalimat kitabullah wa sunnah. Ya, tidak berpecah belah, tidak bertengkar, berselisih dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu. Sekali lagi, yang banyak berbicara tentu banyak salah dan luputnya, mohon maaf nih, pangapunten. Jika ada benarnya datangnya dari Allah Ta'ala, jika ada salahnya saya pribadi. Mungkin jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan. Dari ruangan barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya beberapa hal. Apa ciri-ciri bahwa pertolongan Allah sudah mulai mendekat kepada seseorang atau suatu kaum? Terima kasih. Ya, ini sebatas yang saya ketahui, ya. Moga bisa dicatat di sebuah ayat nih, surat Al-Baqarah nih, kalau tidak salah, kita cari. Iya, di surat Al-Baqarah ayat 214 nih. Ya, ayatnya berbunyi, am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kalau kita artikan, ya, apakah kalian mengira akan masuk surga dengan mudahnya? Nggih, dengan tafsir bebas nggih.
Apakah kalian akan mengira akan masuk surga dengan bebasnya, dengan mudahnya? Walamma ya'tikum, dan belum datang kepada kalian, yaitu masalul ladzina khalau min qablikum, datang padahal belum datang kepada kalian itu cobaan-cobaan sebagaimana orang-orang dahulu yang dicoba sebelum kalian. Massathumul ba'sa, mereka ditimpa malapetaka, wadh-dharra, kesengsaraan, wazulzilu, digoncangkan dengan berbagai macam ujian. Sampai-sampai mereka hatta yaqular rasulu walladzina amanu, sampai berkatalah Rasul dan orang beriman bersama mereka, mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah itu? Kemudian dijawab, ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah bahwasanya pertolongan itu ya amat sangat dekat. Zahirnya di sini ya, kapan pertolongan itu datang? Selama tadi kita sebutkan ya, selama kita menjaga iman, ya iman kita tetap jaga, amal soleh kita, takwa kita, doa kita, tawakal kita, bersatu kita di atas satu kalimat, ya istima'ul ummah. Kemudian juga tadi disebutkan di ayat, akan datang ujian dengan segala macam, ya cobaan, ujian bermacam-macam. Dan kuncinya sabar nih. Jadi ketika kita sudah beriman, beramal soleh, ada ujian, sabar, tetap jangan sampai menyimpang dari jalan yang lurus. Insya Allah yakinlah pertolongan itu dekat. Kenapa? Allah mengatakan inna nasrullahi qarib. Qaribun bil mu'minin as-sabirin al-mu'minin, ya. Amat sangat dekat bagi orang-orang yang beriman, ya, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi harus yakin dengan janji Allah Ta'ala. Jadi kalau bisa kita ambil faedah dari ayat tadi, dengan apa yang kita sebutkan sebelumnya, ya. Kapan tanda-tanda pertolongan Allah itu dekat? Ya, kalau kita tetap menjaga iman kita, ya amal soleh kita, takwa kita, doa kita, tawakal kita bersatu, ya tidak berpecah belah. Kemudian datang ujian, kita tetap sabar. Datang ujian lagi, digoncangkan lagi, kita tetap sabar, bersatu terus, ya di atas iman. Sebagaimana kisah Nabi, ya Nabi ketika diserang kaum Quraisy, para sahabat tetap bersatu bersama Rasulullah. Akhirnya Allah datang dengan pertolongannya, ya. Dan apa yang Allah janjikan, kullu ma huwa atin fahuwa qarib, apa yang Allah janjikan itu pasti dekat. Kalau tidak di dunia, kemenangan itu akan lebih berbahagia lagi, yaitu di akhirat. Jadi istilahnya jangan sampai kita mengatakan pertolongan Allah itu jauh. Tidak, pertolongan Allah itu dekat selama kita memenuhi syarat-syarat yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu nggih. Pertanyaan yang berikutnya, dalam kehidupan kita, bagaimana cara menjemput pertolongan Allah secara nyata dalam urusan keluarga, pekerjaan maupun dakwah? Oke. Mungkin bisa kita jawab di surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Monggo bisa dilihat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah, sekali lagi kunci mendapat pertolongan, jalan keluar dari Allah itu adalah takwa. Makanya kita sebutkan tadi iman, amal soleh, takwa, doa, sabar, ya kemudian bersatu di atas kalimat tauhid, tidak berpecah belah. Ya, kalau tadi urusannya keluarga, ya maka kita takliful qulub, melunakkan hati kita, misalnya antara suami dan istri dengan sama-sama berlomba-lomba, ya dengan iman dan amal soleh. Fastabiqul khairat. Ya, kenapa? Dalam hadis, tidaklah dua orang yang saling mencintai kemudian dicerai-beraikan oleh Allah Ta'ala kecuali karena sebab dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Kalau dua orang saling mencintai kemudian bercerai, berpisah, bertengkar, itu karena dosa yang dilakukan oleh salah satu keduanya. Lalu bagaimana kalau dua-duanya ya berbuat dosa? Lalu bagaimana kalau lebih luas dari itu? Kalau jamaah masing-masing buat dosa, ya akan bercerai-berai walaupun kelihatannya satu. Ya apalagi kaum muslimin. Maka kuncinya adalah menjaga iman, ya amal soleh, takwa. Kembali ke ayat tadi, siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah pertolongan Allah. Bagaimana menjemputnya? Takwa dulu, perbaiki takwa kita, iman kita,
hindarkan kita dari dosa-dosa dan maksiat, ya bertaubat. Bahkan terus bertawakal. Lanjutannya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah setelah dia berusaha, Allah akan mencukupinya. Ya. Jadi Allah akan mencukupinya, dan jika Allah mencukupi, kita nggak akan pernah kekurangan sama sekali. Bukan kecukupan itu maknanya hartanya banyak, tidak. Walaupun hartanya sedikit, ya, tapi barokah, itu adalah kecukupan. Walaupun tidak sebanyak ya yang dimiliki oleh orang yang kita lihat, ya, dari harta yang banyak berlimpah, namun cukup, itulah fahuwa hasbuh. Itu gitu. Jadi cara menjemput pertolongan adalah ya dengan iman takwa kita kepada Allah, dengan memenuhi syarat-syarat tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak dari awal ya Pak Ustadz ya. Pertolongan Allah itu datang, dan juga barusan ayat yang terakhir Pak Ustadz nyatakan. Saya tuh jadi bertanya kembali justru. Ketika umat Islam menang di Mekah, itu pertolongan Allah ya Pak Ustadz ya. Dan sebenarnya orang umat Islam itu digiring bahwa tanggung jawabnya akan lebih besar. Ketika kemenangan di Mekah, itu secara global mereka harus tanggung jawab ya Pak Ustadz ya. Umat Islam dihadapkan kepada musuh-musuh Islam yang lebih besar, seperti Persia, Romawi gitu ya. Sehingga umat Islam itu berkembang terus menjadi dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, sampai Ottoman, dan tidak ada habisnya. Dan dalam perjalanan itu memang Allah terus menolong Pak Ustadz ya. Kejayaan Islam di mana-mana. Dan sampai sekarang makin rumit, makin kompleks. Terus saya ayat yang tadi itu, jadi makna pertolongan itu apa sebenarnya? Apakah kita digiring kepada sesuatu yang sangat kompleks seperti itu, dihubungkan dengan ayat terakhir barusan, yang sebelum terakhir? Apakah kamu mengira bahwa kamu dibiarkan saja masuk surga? Nah, tapi dihubungkan dengan pertolongan itu, ternyata pertolongan itu, apakah pertolongan itu antara kita dengan Allah, kamu masuk surga, itu Pak Ustadz yang dimaksud pertolongan itu? Atau memang dimenangkan gitu? Ya, makasih Pak Ustadz. Jadi makna Nasrullah itu maknanya umum, yang tadi di awal kita sudah sampaikan. Ya, maknanya bisa bermakna nasrun, pertolongan, itu adalah fauz. Fauz itu kemenangan, atau ghalabah, ya, menguasai musuh kita, menundukkan musuh kita. Ya, atau yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah a'dhamu sururin fil qalbi, yaitu apa? Kebahagiaan yang sangat besar dalam hati seseorang, itu adalah pertolongan. Misalnya tadi kita tambahkan tadi, yaitu di antara pertolongan, caranya adalah kita apa? Mengamalkan surat Muhammad tambahan tadi, surat Muhammad ayat 7. Ayatnya sering kita dengar sebenarnya. Intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Jadi di antara cara menjemput pertolongan adalah tolonglah agama Allah. Terus menolong agama Allah gimana? Apakah Allah butuh pertolongan kita? Ya bukan ya. Sebenarnya kita menolong itu menolong kita sendiri. Kalau kita dakwah, amal soleh, itu sedang menegakkan agama Allah. Dengan itu Allah akan meneguhkan apa? Kedudukan kita. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, makna pertolongan Allah itu maknanya luas. Bisa mengalahkan musuh, menundukkan musuh, ya, sehingga mereka semuanya tunduk. Bisa itu berupa fauz, seperti dalam ayat wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima, yang sering kita dengar di khutbah Jumat. Surat apa itu ya? Surat Al-Ahzab. Waktu itu sadar ya? Atau sudah mulai merem-merem ya? Ya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Al-Ahzab ayat 70 ya. Nah, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia mendapatkan fauzan 'azima, kemenangan yang sangat besar. Apakah kemenangan ini mengalahkan musuh? Ya, ataukah kemenangan ini adalah masuk surga? Dikabarkan seperti dalam ayat yang lain di surat Fussilat ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Ya, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah,
istiqomah, maka akan datang ya malaikat atau akan datang kabar gembira, jangan bersedih, jangan takut menatap masa depan, dan berilah kabar gembira bil jannah. Itu juga bagian dari pertolongan. Makanya tadi kita sampaikan pertolongan Allah itu sangat dekat. Bisa di dunia dengan apa? Ketenangan hati, kesabaran, ya, tawakal, dengan istiqomah, itu adalah pertolongan Allah. Atau yang lebih besar dari itu, kalau kita punya musuh kita kalahkan, musuh tunduk semuanya. Atau yang lebih besar dari itu adalah fauzan azima, yaitu dukhulul jannah. Seperti dalam ayat yang lain di surat Ali Imran ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumul qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faza. Itu di Ali Imran 185. Ya, siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang-orang yang faza, ya, itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang, dan itulah orang-orang yang ditolong. Ya, jadi itu ya makna pertolongan. Maknanya sangat luas, makanya tadi sudah kita sebutkan. Nasrullah itu sangat umum dan luas sekali, ya, rahmat Allah, ya, pertolongannya, ya, kemenangan yang Allah berikan, kesabaran kita diuji sabar tadi di surat Al-Baqarah ya. Hatta zulzilu, sampai digoncangkan negerinya itu dia sabar. Sampai datang musibah bertubi-tubi dia tetap sabar. Itu namanya juga pertolongan. Ketika kita bisa sabar saat ujian, itu pertolongan. Kemudian kita mendapatkan kebahagiaan setelah itu, pertolongan. Selamat dari ujian, musibah, malapetaka, itu pertolongan. Dan kita istiqomah ya sampai akhir hayat kita, pertolongan. Menang melawan musuh, pertolongan. Dan puncaknya adalah dukhulul jannah, itu adalah pertolongan Allah yang lebih besar dari itu. Makanya tadi tidaklah seseorang itu masuk surga dengan amalannya semata, namun dengan rahmat Allah yang Allah berikan kepada ya tadi itu. Jadi maknanya sangat luas. Maka bersabarlah, ya, inna nasrullahi qarib, kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Sesuatu yang Allah janjikan itu pasti dekat. Ya, dekat bagi orang yang beriman. Sebagaimana dalam hadis, surga itu sangat dekat, ya, bagi orang-orang yang beramal soleh. Demikian juga neraka itu sangat dekat bagi orang-orang yang bermaksiat. Nah, itulah ini, wallahu a'lam bishawab. Cukup Ustaz. Begitu nggih. Semoga bermanfaat. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, Allahumma ansurna. Ya, kita nukilkan doa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli, Allahumma fir lana, Allahumma fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa nas'alullah wal afiyah. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.